fuck is that? Halo kaum sobat santuy dan seluruh pengangguran di Indonesia. Kembali lagi dengan the one and only channel ini. Siapa lagi kalau bukan Ken's King of the Darkness. Gimana? Sudah berumur 20 tahun tapi masih saja minta uang ke emak? Makanya kerja dong, jangan seperti saya, pengangguran. Kali ini saya akan merangkum film yang sangatlah beradrenalin dan berdarah-darah, berjudul Ambus yang dirilis pada tahun 2023. Menceritakan beberapa tentara muda Amerika yang tengah diikut tugaskan dalam perang melawan Vietnam. Dengan umur yang masih belasan dan non pengalaman, betapa panik dan stresnya mereka ketika harus terjun ke medan perang bawah tanah dan melihat satu persatu temannya mati. Oke, karena saya akan dinner romantis dengan Ayang, sediakan kopi dan sebat dan intro. Tao ganjel tao! Tao ganjel! Ganjel tao! Cerita berawal pada daratan Vietnam yang baru saja direbut Amerika dan beberapa tentara yang masih umur belasan dan tergolong masih muda ditugaskan di sana untuk membuat parit pertahanan di pangkalan militer Amerika. Dan kita akan diperkenalkan seorang tentara muda bernama Anchorman, yang mana dia ditunjuk untuk menjadi pimpinan atau ketua divisi penggali parit. Bukan tanpa sebab, di balik tubuh kecilnya Anchorman merupakan sosok yang berani, jenius, dan bertanggung jawab. Dan bisa dibuktikan ketika ada salah satu anak buahnya yang tak sengaja menembakkan senjata yang dibersihkannya. Seorang letnan yang marah langsung mendekatinya dan membanting prajurit muda itu. Dan disinilah kita diperlihatkan sikap pemimpin sejati pada diri Anchorman ketika Anchorman datang dan bilang bahwa ini kesalahan dan ini tanggung jawabnya. Letnan ini bernama Kapten Mora, yang mana dia merupakan veteran perang yang ditugaskan untuk mengawasi para prajurit muda yang tengah membuat parit pertahanan. Dan beberapa saat kemudian datang dua orang tentara Amerika yang memberikan sebuah jurnal kepada Kapten Mora. Entah isinya apa, Kapten Mora langsung lapor kepada sahabat sekaligus atasannya yang bernama Jenderal Drum. Confirmed. Yang mana Jenderal Drum menyuruh Kapten Mora untuk menyimpan baik-baik jurnal tersebut. Jangan sampai ada orang yang mengetahui isinya sebelum pesawat jemputan datang menjemput Kapten Mora. Sedangkan di sisi lain tiba saatnya untuk makan siang, dan di sini kita tahu bahwa Anchorman dibenci para tentara muda lainnya dikarenakan menganggap bahwa Anchorman terlalu mencari muka dengan atasan. Dan para prajurit pun mentertawakan Anchorman yang barusan dibentak-bentak Kapten Mora. Tapi tiba-tiba ya, camp mereka pun diserang tentara Vietnam, dan disinilah mental sesungguhnya diperlihatkan. Buat yang hanya gede bacot doang pasti nangis di pojokan kalau dihadapkan dengan situasi seperti ini. Dengan dipimpin Kapten Mora, mereka pun menyerang balik musuh dengan membabi buta hingga akhirnya musuh berhasil dihabisi dan beberapa lainnya kabur melarikan diri. Saat Kapten Mora kembali ke campnya, betapa emosinya beliau ketika mendapati jurnal yang hilang. Dan entah apa isi dari jurnal tersebut, hingga diperebutkan dua negara. Kapten Mora lalu mengabarkan kejadian barusan ke Jenderal Drum bahwa baru saja camp mereka diserang dan jurnal berhasil diambil pihak musuh. Dan mendengar itu, Jenderal Drum menyuruh Kapten Mora untuk merebutnya kembali dan akan mengirimkan seseorang untuk membantu mereka dalam pertempuran yang akan datang. Tak berselang lama kemudian datanglah helikopter yang menurunkan seorang tentara bernama Letnan Miller. Dari sorot matanya saja kita bisa melihat ketegasan dan kebrutalan dari sosok dirinya. Dan tak banyak bersunda gurau, Letnan Miller langsung bertanya bagaimana kronologi penyerangan dan dari mana arah serangan. Kapten Mora menjelaskan kalau barusan tentara musuh datang mengepung dari berbagai arah. Jadi Kapten Mora meminta Letnan Miller untuk mengambil kembali jurnal yang hilang, apapun caranya dan bagaimanapun kondisinya. Dengan memanfaatkan anjing pelacak dan beberapa jasad tentara Vietnam yang masih dingin, Kapten Miller dengan mudah bisa mengetahui kemana perginya musuh. Dan tanpa banyak bersundah gurau, Kapten Miller pun berangkat dengan para tentara muda penggali parit dengan menyusuri sungai dan hutan mengikuti kemana perginya anjing pelacak yang dibawanya. Tapi tiba-tiba dari pertempuran barusan tidak ada korban dari pihak tentara Amerika, dan dengan jasad dari tentara musuh yang masih baru, tentu saja si anjing bisa dengan mudah mencium dan melacaknya, sehingga ditemukanlah sebuah ruang bawah tanah.
Kapten Miller membagi tentara yang tersisa menjadi 2 grup dan betapa syoknya Anchorman ketika ditugaskan untuk masuk ke dalam beserta anggotanya untuk membuat peta bagaimana kondisi jalur bawah tanah musuh. Walaupun takut dan ini tergolong masih pertama kalinya, Anchorman dan para tentara muda akhirnya masuk jalur bawah tanah itu, sedangkan kelompok Kapten Miller mengikuti perjalanan mereka dari atas dengan memanfaatkan anjing pelacak yang dimilikinya. Mereka sendiri tidak tahu apa yang ada di depan sana. Jadi, para tentara muda non pengalaman ini dituntut untuk bisa memahami medan yang tentu saja belum mereka temui. Namun, baru saja masuk beberapa langkah, mereka dibuat kebingungan karena lorong yang bercabang. Jadi, Anchorman membagi 2 tentara yang ada, di mana grup 1 berisi Gladys, Nevis, dan Cole, dan grup 2 berisi Anchorman merah, Boy, dan Gates. Sehingga penelusuran mereka jadi lebih cepat dan tanpa banyak ngebacot, mereka pun berjalan dengan kelompoknya masing-masing. Akan tetapi baru saja berjalan beberapa meter, tiba-tiba Merah terkena sebuah jebakan yang berisi kalajengking beracun, di mana efek dari sengatan kalajengking ini sangatlah berbahaya dan bisa sangat mematikan jikalau yang terkena sengatan tidak mempunyai daya tahan tubuh yang kuat. Akan tetapi Anchorman menyuruh Merah untuk bertahan sebentar saja sebelum nanti ada jalan menuju daratan, sehingga Merah bisa keluar dan kembali ke camp untuk menerima pengobatan. Sedangkan di grup pertama betapa naasnya Gladys ketika tak sengaja jatuh ke lubang penuh bambu runcing, dan tentu saja ini pukulan berat bagi Nevis dan Cole. Namun karena perjalanan mereka masih jauh, mereka berdua harus melanjutkan perjalanan dan harus membawa rasa sedih karena kehilangan salah satu teman mereka. Baru saja berjalan beberapa meter, Cole masuk ke dalam bunker dan... Ya, jadi di ruangan bawah tanah ini terdapat bunker, tidak hanya lorong-lorong saja. Akan tetapi ternyata dari baku tembak barusan Cole terkena tembakan di area vital, sehingga Nevis yang memang orangnya setia kawan langsung menggotong Cole. Namun dengan lantang Cole menyuruh Nevis untuk melanjutkan perjalanan dan tinggalkan saja dirinya sendiri. Dan Cole bilang kalau inilah perang, jadi kesampingkan rasa manusiawi dan rasa iba jika kamu masih mau hidup ke depannya. Sebelum Nevis pergi, Cole meminta Nevis untuk mengambilkan AK-47. Bagi anak FF pasti tidak asing dengan senjata ini. Dan dengan terpaksa Nevis harus pergi meninggalkan Cole sendirian dengan kondisi sekarat. Dan tak berselang lama saat Nevis baru saja pergi, tiba-tiba di sisi lain, Nevis berhasil kembali ke grup Anchorman dengan membawa berita bahwa Gladys dan Cole sudah mati, sehingga mereka yang memang mentalnya belum siap langsung panik dan mengajak Anchorman untuk kembali saja. Namun Anchorman kembali menenangkan mereka dan mengajak mereka untuk terus berjalan agar keberadaan mereka tak diketahui musuh. Seakan berjalan merangkak tak tahu arah, akhirnya mereka menemukan pintu untuk keluar agar Merah bisa keluar dan kembali ke markas untuk menerima pengobatan. Tetapi saat Anchorman naik dan mengecek keadaan di atas, ternyata ada 2 orang tentara Vietnam yang berjaga dan... Ya, untung saja ada Kapten Miller yang menyelamatkan. Akan tetapi ternyata Merah terkena tembakan tepat di bahunya sehingga membuat dirinya mengerang kesakitan layaknya orang yang akan mati. Di sini kita diperlihatkan bahwa pengalaman dan jam terbang sangat penting ketika Kapten Miller memanggil Anchorman dan menjelaskan bahwa Merah hanya tertembak di bagian bahu, jadi tidak akan membunuhnya. Tetapi nyawanya dalam bahaya jika dia terkena serangan panik atau shock, sehingga yang dilakukan Anchorman adalah memberikan Merah 1 batang rokok dan menjelaskan kalau Merah tidak akan mati karena yang terkena tembakan hanya bahunya saja. Dan cara ini sangatlah efektif. Jangankan Merah, saya pun kalau dikasih rokok sebatang bisa tenang. Kurang kopi, kapal api, dan gorengan saja. Tapi tidak sampai sini saja, Kapten Miller menyuruh Anchorman dan kawan-kawan untuk kembali turun ke lorong bawah tanah untuk kembali menyelesaikan misi yang memang sudah dimulainya. Dan tentu saja Anchorman tidak dapat menolak perintah tersebut. Lihat saja cuy, tatapan Kapten Miller seperti ingin memakan manusia. Saya kalau di situ juga pasti iya-iya saja kalau disuruh. Baru saja masuk mereka dikejutkan dengan langkah kaki seseorang sehingga membuat mereka waspada. Akan tetapi yang datang ternyata bukan musuh melainkan bawahan Kapten Mora yang bernama Crayfoot.
yang mana dia ditugaskan Kapten Mora untuk menaruh beberapa bom peledak, dan ternyata tanpa sepengetahuan Anchorman dan kawan-kawan, Kapten Mora berniat untuk meledakkan ruang bawah tanah itu kalau saja misi yang dilakukan Anchorman gagal dilaksanakan. Crayfoot menyuruh bawahan Anchorman untuk melihat apakah di depan ada jalur lagi atau tidak, dan sembari menunggu mereka kembali, di sini Crayfoot mengajak Anchorman yang hanyalah pembuat parit dan bertanya apa tugas Anchorman di sini. Anchorman pun menjawab bahwa dirinya ditugaskan untuk mengambil kembali jurnal dan memetakan lorong itu. Dan mendengar itu, Crayfoot pun tertawa sembari bilang untuk apa memetakan lorong yang akan dihancurkan. Lalu Anchorman pun bertanya, jadi apa tugas sebenarnya dirinya diturunkan di bawah sini? Dan betapa sakitnya perasaan Anchorman bahwa dirinya dan kawan-kawan hanyalah dijadikan umpan agar tentara musuh keluar dari sarang tikus ini. Akan tetapi tidak seperti kalian yang kalau diomongi seperti itu pasti akan menangis dan uring-uringan. Anchorman yang tidak terlalu mengambil hati omongan Crayfoot pun melanjutkan perjalanan, begitupun dengan Crayfoot dan kelompoknya. Akan tetapi Crayfoot dan kelompoknya tiba-tiba dicegat tentara Vietnam dan tersisa hanya Crayfoot saja. Dirinya pun tidak begitu memperdulikan temannya yang mati dan melanjutkan perjalanan begitu saja. Sedangkan di sisi lain, Anchorman dan kawan-kawan menemukan ruangan yang berisi tentara musuh yang sedang dirawat, dan tiba-tiba Nevis mengambil pisau dan akan membunuh mereka dengan alasan bahwa musuh telah membunuh teman-temannya. Akan tetapi dicegah Gates. Dan terjadilah momen dramatisir ketika Anchorman menasihati Nevis bahwa walaupun Nevis membunuh mereka, itu semua tidak akan membuat nyawa teman-temannya kembali, dan malahan akan menjadikan Nevis pengecut karena membunuh musuh yang tengah sekarat. Dan itu melanggar peraturan perang nomor 2 tentang peri kemanusiaan. Dan setelah itu Anchorman pun mengajak mereka untuk kembali berjalan dan membiarkan Nevis untuk melakukan apa yang dia inginkan. Dan ya, karena cocot berkah Anchorman ternyata mampu menyadarkan Nevis dan membiarkan tentara yang sekarat itu tetap hidup. Dan di sisi lain, Crayfoot yang tinggal sendirian pun berjalan di lorong yang semakin mengecil, sehingga karena tubuh besarnya Crayfoot pun terjepit lorong, ditambah lagi dia menggendong sebuah tabung gas. Akan tetapi tentara Vietnam yang dibakar Crayfoot barusan ternyata belum mati, dan tiba-tiba ledakan yang ditimbulkan dari Crayfoot barusan membuat seluruh lorong bergetar hingga ke lokasi Anchorman dan kawan-kawan. Dan dari getaran barusan membuat atap ruangan itu sedikit bolong dan betapa terkejutnya mereka ketika satu buah granat meledak di depan mereka. Dan efek dari ledakan itu sendiri membuat mereka blank sesaat, hingga mereka menyadari bahwa Nevis telah mati dengan perut yang terkoyak keluar dan Boy yang mengerang kesakitan karena gedang telinganya pecah. Terjadi momen dramatisir ketika Gates menangis dan seakan tak terima melihat Nevis mati. Namun, inilah perang, tak ada waktu untuk berduka cita di medan perang. Mereka bertiga harus melanjutkan perjalanan atau setidaknya berpindah lokasi karena posisi mereka sendiri sudah diketahui musuh. Dan benar saja, musuh langsung bergerak cepat menuju posisi mereka dan terjadi duel sengit 1 lawan 1 antara Anchorman dan Gates melawan musuh. Dan naasnya Gates ketika harus mati karena terkena tembakan di perutnya. Dan terjadi sebuah momen dramatis ketika Gates yang akan menemui ajalnya bilang bahwa Anchorman merupakan pemimpin yang baik dan Boy harus menurutinya. Oh iya, di mana Boy? Ya, Boy hanya dodok di pojokan seperti orang kepeseng, dan hal itu cukup membuat saya toksik melihatnya. Sat. Tinggal mereka berdua, dan hal itu membuat Anchorman putus asa. Akan tetapi Boy bilang bahwa mereka mati hanya demi jurnal itu, dan kalau saja kita menemukan jurnal itu berarti itu untuk menghargai perjuangan mereka yang sudah mati. Dan karena ruangan tersebut buntu, mereka memutuskan untuk lewat jalur ventilasi udara. Di awal mereka hanya menemukan ruangan senjata saja, dan mereka pun lanjut berjalan ke ruangan selanjutnya. Dan betapa bahagianya mereka ketika melihat jurnal yang dicari-cari ada di depan mata. Akan tetapi di ruangan itu ada yang menjaganya. Sehingga Anchorman memutuskan untuk kembali ke ruangan senjata untuk mengambil beberapa senjata. Tetapi terdengar suara tentara Vietnam yang mendekat, sehingga membuat mereka berdua sembunyi terlebih dahulu.
Ya, Boy ketahuan dan hampir mati ditikam musuh. Tapi untung saja ada Anchorman yang membantu. Anchorman lalu menyuruh Boy untuk mengambil jurnal tadi dan biarkan saja dirinya yang akan melawan tentara Vietnam tersebut sendirian. Dan disinilah emosi saya memuncak ketika Boy sibuk membuka gembok yang terdapat di kotak itu menggunakan senapannya dan tidak juga bisa terbuka. Dan bukanya di bawah saja semua beserta kotak-kotaknya, toh juga kecil, agar mempersingkat waktu. Sedangkan Anchorman masih bersusah payah melawan tentara Vietnam itu. Hingga tiba-tiba tentara Vietnam itu membuka pin granat bermaksud untuk meledakkan dirinya bersama Anchorman. Akan tetapi Anchorman mencoba berlari sekuat tenaga menuju Boy, dan betapa emosinya saya lagi dengan Boy ketika dirinya malah lari menuju granat tadi. Tapi untung saja diselamatkan Anchorman. Dan untung saja mereka berdua bisa selamat, tetapi dalam kegelapan tiba-tiba muncul tentara Vietnam tadi yang langsung menusuk perut dan bahu Anchorman. Dan untuk pertama kalinya saya melihat Boy berkontribusi dalam perang ini ketika dia menusukkan bambu ke leher tentara Vietnam itu. Dan betapa sulit perjalanan mereka untuk bisa kembali dengan selamat. Dengan tertatih-tatih Boy menggendong Anchorman hingga pada akhirnya mereka berdua bisa naik ke daratan dan langsung ditemukan Kapten Miller. Yang mana misi untuk mengambil kembali jurnal tersebut bisa dikatakan berhasil walaupun banyak tentara muda yang jadi korbannya. Kapten Mora lalu menelepon Jenderal Drum untuk mengabarkan bahwa jurnal telah kembali didapatkan. Dan betapa terkejutnya saya dan Anchorman ketika Jenderal Drum menyuruh Kapten Mora untuk membakar jurnal tersebut hingga tak tersisa, seakan perjuangannya dengan kawan-kawan tadi tidak dianggap. Dan perlu saya katakan bahwa inilah perang. Tamat, endingnya sangat membagongkan. Anjir lah, cuk. Tapi saya saranin kalian untuk menontonnya langsung gitu, agar bisa merasakan bagaimana situasi dan kondisi di medan perang langsung. Dan kita bisa merasakan bagaimana emosi dan dramatisir para tentara muda itu. Tapi kalau saya yang paling emosi itu ya dengan Boy gitu. Anjir, kayak lula anjing. Dan pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini adalah terkadang sebuah perjuangan tidak dihargai karena dinilai kecil dan kurang berharga, tanpa tahu effort atau usaha yang telah dilakukan seseorang untuk menggapai hal tersebut. Terkhususnya wanita, hargailah apapun usaha yang telah dilakukan kekasihmu, walaupun kecil dan cenderung tidak berharga. Kalian tidak tahu bagaimana effort atau usaha pasanganmu untuk mendapatkannya. Ngomong apa sih anjir? Oke, dan karena saya akan bertemu dengan Mas John IQ7, yo wes tekan semenai kolor kancut Mia Khalifa. Acuang. Aduh, saya sudah 5 hari cuy, hampir seminggu ini demam. Dan alhamdulillahnya hari ini sudah sehat, walaupun ini masih batuk. Diserang semuanya anjir, kayak demam, asam lambung, jantung, paru-paru, tenggorokan, semuanya anjir. Aduh. Buat kalian yang di video-video sebelumnya komen di bawah, terima kasih sudah komen. Walaupun gimana ya, cuma beberapa orang saya sangat berterima kasih loh dengan kalian. Love you. Love you anjir. Tapi memang karena saya sebahagia itu kalau ada yang komen, cuk. Buat kalian yang nonton sampai detik ini, komen ya. Itu sedikit bumbu-bumbu semangat untuk saya sih sebenarnya. Dan sampai sini saja karena saya harus lanjutin sebat dan tidur karena ini sudah jam 3.11 yang berarti ini tengah malam. Kalau ada gimana? Saya sendirian doh ini di rumah. Oke, gitu saja. Sehat-sehat ya buat kalian. Ini saya juga masih dalam tahap pemulihan. Semoga saja nanti minggu depan upload lagi lah ya. Oke, dadah. Love you so much. Anjing, love you.